Assalamualaikum. Baru kita makan malam. Jam 12 ini. Jadi itu kalau kita makan begini gitu, kalau ada begininya makanan, Iya. baru sampai kita ke sana dikasih begini-begini saja itu aneh. Oh. Karena itu, Iya. baru dikasih begini nih. Oh iya tahu adek. Iya tahu. Jangan kita, kalau mau ke makanan, Hah. kita kasih begini lagi. Oh, dek. Oh, begitu pada cara. Pasti kita dapat ini ilmunya waktu kita ke Amerika tuh. Tapi soal tadi cuma karena beranak, tidak usah kena ini. Oh. Mantap. Jadi begitu Nggak tahu adek. Daripada pembungkusnya terbuang-buang, Iya. ya baik dipakai begitu. Betul. Jadi pertama-tama, Iya. ini ada markisa. Ini produk markisa asli dari Malino. Cukup sedikit markisanya seperti ini, baru dikasih air. Enak itu air dingin deh. Bunyi-bunyi. Ya tahu. Dari Tribuners pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 Kodam 14 Hasanuddin. Iya. Dirgahayu Kodam 14 Hasanuddin. Jiwa ku tentara. 65. Setia hingga akhir. Apalagi saat ini Iya. Kodam Hasanuddin dipimpin oleh putra terbaik Sulawesi Selatan, Ya tahu. Andi Muhammad Bausawa, Andi Mapanyuki. Keturunan yang apa nih? Anak cucunya. Wih, deh. Jadi itu Tribuners supaya kita tidak salah-salah. Hmm. Pangdam sekarang ini itu keturunan asli dari Raja Boni dan Raja Goa. Andi Mapanyuki. Andi Muhammad Majen Teni Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki SHM. Iya. Jadi Oh, keturunan dua, seandainya- keturunan raja ini. Seandainya sistem kerajaan masih berlangsung di Sulawesi Selatan seperti di Yogyakarta, Iya. maka Andi Muhammad ini adalah Raja Goa atau Raja Bone. Oh iya di. Karena ini Andi Mapanyuki, dia adalah bangsawan Bugis dan Makassar. Dia jadi raja di Bone, juga raja di Goa. Iya. Karena ketokohannya. Betul. Dan dialah yang menghimpun bersama dengan menantunya Andi Jemak. Jadi Andi Jemak itu menantunya Andi Mapanyuki. Oh. Dialah bersama Andi Jemak, Datu Luwu, dan Datu dari Bulukumba, Karen Raja, Iya. apa itu? Yang menghimpun bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan untuk menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa di. Jadi kalau tidak ada mereka ini, belum tentu Sulawesi Selatan ini Indonesia. Betul. Karena yang beberapa tahun setelah proklamasi, Iya. Sulawesi Selatan masih belum menyadari bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Oh. Ya karena sekitar tahun 50-an itu baru Iya. Sulawesi Selatan ini, apalagi ada dulu sih namanya Negara Indonesia Timur yang Iya. dibentuk oleh Belanda. Betul. Yang ibu kotanya di Malino. Jadi itu Malino itu Tribuners mantan ibu kota negara itu. Oh. Negara Indonesia Timur. Jadi itu gubernuran yang rumah putih di Jalan Jenderal Sudirman itu. Iya. Itu dulu istana negara. Istana negara yang dibangun oleh Belanda. Negara Indonesia Timur. Luar biasa. Nah, inilah Andi Mapanyuki, inilah kakeknya. Maijen Andi Muhammad inilah yang melobi bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan bilang sudahlah, Iya. sudah tidak, era raja ini sudah berakhir. Betul. Sekarang era republik. Marilah kita membuang ego kebangsawanan kita Iya. dan kita bersama-sama melebur ke Indonesia. Betul. Luar biasa ya tahu Adi. Iya, karena jasa-jasanya beliau ini sampai Soekarno dulu berjanji akan memberikan daerah istimewa untuk Sulawesi Selatan. Tapi tidak jadi. Tapi sayangnya Soekarno turun, Oh iya di. Orde Lama berganti Orde Baru, daerah istimewa itu tidak jadi.
Seharusnya kita juga daerah istimewa Sulawesi Selatan seperti daerah istimewa Yogyakarta Iya. atau daerah istimewa Aceh, Atau daerah khusus. daerah khusus Sulawesi Selatan. Iya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena Sulawesi Selatan ini menjadi bagian dari Indonesia, itu hadiah dari bangsawan-bangsawan Sulawesi Selatan. Iya tahu gua. Khususnya Andi Pelopori, Andi Jemak, Andi Iya. Nampanyuki, Andi Jemak, kakaknya Pak Jenderal ini. Ih. Ente Kama. Kalau tidak ada di Mapanyuki ini, Tidak ada Andi Jemak, iya. tidak ada Sultan dan Raja, belum tentu Sulawesi Selatan ini adalah Indonesia. Iya, Dede. Bisa jadi negara Celebes atau tetap negara Indonesia Timur. Iya, Dede. Tapi mungkin seandainya tidak ada dia, mungkin Iya. kaya raya maki. Kayak tombak ini. Tidak ikut maki korupsi kalau ada orang korupsi di Jawa. Iya, Dede. Tidak setengah mati maki dikalah sama orang Jawa kalau pemilu. Iya, betul. Ya, karena kita tahu yang lebih banyak. Sekarang penduduk di Sulawesi Selatan ini sekitar 8 juta. 8 juta. Ya, nah itu sudah mencukupi untuk menjadi negara dibanding Belanda hanya sekitar 7 juta. Iya, betul. Banyak negara-negara di dunia ini yang penduduknya hanya 200.000. Kita masih lebih, Sulawesi Selatan ini masih lebih besar dari Singapura. Betul. Tapi itulah karena jiwa nasionalisme bangsawan-bangsawan kita, Raja-Raja Bugis Makassar, Silendreng, Sopeng, Buajo, Jenek Ponto, Iya. Endrekang, Marat dia di Mandar, Toraja. Iya. Itulah semua yang menyatakan diri melebur ke Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno bersama Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun kabar kemerdekaan itu baru sampai di Sulawesi Selatan ini 2 tahun kemudian, sekitar tahun 1948. Jadi lama orang Indonesia Merdeka kami. Tidak ada tahu orang di sini bilang merdeka apa Indonesia. Tidak ada dulu handphone tahu. Tidak ada. Tidak ada telepon. Tidak ada. Internet, tidak ada handphone. Baru kalau mau ke sini dulu naik kapal laut beberapa puluh hari. Naik bisiang ini dibilang bisiang. Nah, bisa pi orang ekspedisi. Dan Tapi inilah jiwa besarnya di itu Ustaz Di, kita punya anu Di. jadi ini bisa bermata dua. Suatu saat kalau karena tidak ada yang namanya abadi, Iya. termasuk negara, tidak ada yang abadi di dunia ini, Tribuners, Iya. termasuk negara. Bisa jadi nanti seperti banyak ramalan-ramalan Indonesia ini akan muncul banyak negara dari sini. Iya, dan deh. Mungkin Sulawesi Selatan juga nanti akan menjadi negara. Orang akan menyesali nanti kemungkinan itu. Kenapa dulu Andi Mapanyuki bergabung dengan Indonesia? Cobanya langsung di negara sendiri. Mungkin kita lebih sayang. Jadi betul. Apalagi kalau Sulawesi Tenggara mau bergabung dengan kita. Dari sana itu Tambah diramalkan akan menjadi daerah kaya raya di dunia. Karena di sanalah sumber nikel terbesar di dunia. Iya, Di. Kampung atau Nover? Ke depan ini siapa yang menguasai nikel maka dia akan menguasai dunia. Iya. Sebagaimana beberapa tahun yang lalu siapa yang menguasai minyak, dia akan menguasai dunia. Sekarang era minyak sudah berakhir, Iya. dia akan masuk di era nikel, era baterai, era mobil listrik. Iya. Dan itu cadangan nikel terbesar dunia itu ada di Sulawesi Tenggara. Luar biasa Di. Tapi ada juga keluarga kita yang akan menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara. Siapa sih? Mantan pangdam kita di sini. Majen Andi Sumanga Roka. Ih, Sumanga Roka kan? anunya Pak Amir. Majen Andi Mudah-mudahan dia jadi gubernur ke. Sumanga Roka. Beliau ini salah satu kandidat Terkuat. Gubernur Sulawesi Tenggara yang kemarin dilantik menjadi ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahu. Jadi selamat pada Pak Jenderal. Iya. Ya, Pak Jenderal Dik,
kalau kita nanti sudah dilantik jadi gubernur, jalan-jalan lagi ke Tribun Pak Jenderal. Iya deh, Eko dong. Sudah kita janji Kak dulu itu Pak Jenderal. Apa Nabi bilang? Jangan cara dulu waktu beliau mau detik-detik terakhir masa jabatan beliau di rumah jabatan Kodam di Jalan Sungai Tangka. Iya. Saya bilang insya Allah kalau saya dilantik nanti saya akan kembali lagi silaturahmi dengan Tribun Timur. Oh. Dan nanti pasti bukti kayaknya. Prajurit itu setia hingga akhir. Sabta Marga. Iya. TNI. Luar biasa dia. Jadi benar ini harah yang bahagia bagi Kodam 14 Hasanuddin yang berusia 65 tahun. Iya. Yang kemudian lain Tribuners pasti kita juga sudah mendengar, kalaupun belum perlu juga kita dengar dan perlu kita tahu bahwa saat ini era hoax semakin merajalela. Jadi kemarin itu beredar informasi bahwa sudah ada jutaan warga negara asing WNA yang memiliki KTP elektronik. Jadi kalau benar sudah ada jutaan warga negara asing berKTP elektronik di Indonesia per 2022 ini, kalau situasi ini terus berlangsung maka bisa jadi per 2024 nanti sudah lebih jutaan lagi WNA yang berKTP asing. Kalau mereka bersatu dalam pemilu, bersatu dalam pemilihan presiden, menjagokan calonnya dari kalangan mereka sendiri, maka Indonesia bisa saja dipimpin oleh warga negara asing sebagai presidennya. Bahaya. Dan kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Sebagaimana Singapura. Iya deh. Singapura itu yang dirikan orang Bugis. Orang Melayu. Iya. Tapi sekarang di sana jangankan menjadi presiden, bahasa Melayu saya sudah tidak dipakai lagi di Singapura. Orang sudah pakai bahasa Inggris, sudah pakai bahasa Cina, sudah pakai bahasa India. Dan orang Melayu akan tinggal di pedalaman. Bahasa Melayu hanya dipakai di pedalaman. Di kota itu sudah pakai bahasa Inggris. Bisa saya angkat. Enggak mati dulu. Ya kakak Mito. Ya. Udah. Oh iya. Coba klik ya saya ya. Oke, siap. Oke. Seperti mana kali itu, Mas? Jadi dulu dikuasai orang Bugis Makassar itu Singapura. Ya. Oh, kita bicara hoax ini Tribun. Iya. Yang langsung percaya. Yang Singapura itu bukan hoax. Iya. Kita hanya mengatakan bahwa seandainya benar begitu. Iya, maka hati-hatilah kita ini. Nah, kalau memang sekarang ini sudah jutaan warga negara asing berKTP elektronik di Indonesia, dan kalau ini benar, maka 2024 nanti akan semakin banyak jutaannya. Dan kalau mereka sepakat untuk mengangkat dari kalangan mereka sendiri sebagai calon presiden dan bersatu memilihnya, maka tidak menutup kemungkinan warga negara dari mereka itu yang akan jadi presiden atau wakil presiden di Indonesia. Betul. Apalagi kalau hanya gubernur, apalagi kalau hanya bupati wali kota. Kalau itu benar. Iya. Tapi Menteri Dalam Negeri kita Bapak Tito Karnavian mengatakan no. Itu sama sekali tidak benar. Iya. Karena faktanya yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri, Tribuners, hanya beberapa ratus ribu. Banyak itu. Banyak itu, Pak Menteri. Itu yang tercatat, Pak Bisa Menteri. Yang tidak tercatat. Kalau sedikit itu 10 ji. Hanya- Itu raga. Bukan ratus ribu, 909.
orang. Ih, Bukan, ada 1.000 lebih banyak. jadi Tapi tidak sampai jutaan. Ih. Dan yang terbanyak itu Tribuners, ternyata bukan Cina, Apa aja? Korea. Mas. Pantas drakor itu mewabah sekali di Indonesia karena Iya, Di. WNA yang paling banyak berKTP elektronik di Indonesia itu Korea Selatan. Kenapa tuh dikasih itu KTP? Ada memang undang-undangnya. Hmm. 1.200 lebih Hmm. WNA dari Korea Selatan yang berKTP elektronik. Kemudian yang kedua terbanyak kedua Jepang 1.000 lebih, Australia juga 1.000 lebih, Belanda 900-an dan China 900-an. Jadi 900-an di China. Masih lebih banyak di Belanda. Amerika 800-an, Inggris 700-an, India 600, Jerman 600 dan Malaysia 500. Kayak apa tadi kita bilang? Kenapa dikasih? Iya, Ada undang-undangnya Tribunal. ada. Bahwa pemberian KTP untuk WNA sudah berlangsung sejak tahun 70-an. Jadi belum pakai jari sudah begitu nih. Oh. Jadi ini bukan Jokowi yang bikin undang-undang. Masih zamannya Pak Soeharto sudah ada undang-undangnya bahwa boleh warga negara asing itu tertuang dalam Permendagri nomor 88 tahun 1977. Deh, 77. Ada beberapa syarat, ada banyak syaratnya. Iya. Oke. Bisa. Sudah, ya. Iya. Iya. Iya, jadi berapa syaratnya? Ada beberapa syaratnya memang. Iya, dibaca begini. Yang jelas ini bukan hal ilegal. Jangan terlalu berpikiran buruk pada pemerintah kita sekarang. Jangan mengatakan hanya di era Jokowi WNA diberi KTP elektronik. Kalau kita bicara KTP elektronik memang hanya era sekarang, karena era sekarang baru ada KTP elektronik. Dulu tahun 77 tidak ada yang namanya KTP elektronik. Tapi yang namanya pemberian KTP kartu tanda penduduk Indonesia terhadap warga negara asing itu sudah ada sejak tahun 70-an dan diatur dalam Permendagri. Iya. Tapi batasi tongki nomor 88 tahun 1970. Iya, kalau tidak dibatasi seperti tadi, kita akan seperti Singapura. Iya. Sekarang Melayu yang waktu membangun negara itu sama Bugis Makassar, sekarang mereka tidak ada. Di sana itu hanya ada kampung Bugis, hanya ada kampung Makassar. Tapi di kampung Bugis dan kampung Makassar ini tidak ada lagi orang berbahasa Bugis dan berbahasa Makassar. Semuanya sudah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa India, pakai bahasa China. Ngerinya di. Pernah ke Singapura kan? Setiap hari ke sana. Jadi begitu kapan Tribuners dia. Jadi intinya jangan kita terlalu cepat langsung bilang apa ini kami warga negara sudah berKTP, tapi pemerintah juga jangan tunggu terlalu los. Biar mami ada undang-undangnya jangan tunggu terlalu. Kasih yang ini masyarakat bahasa depan bangsa. Percaya tongki sama anu warga dan dengar kekhawatirannya banyak orang karena ini sudah dikhawatirkan banyak orang, sudah diperingatkan oleh banyak orang dari luar bahwa Indonesia kalau tidak hati-hati bisa seperti Singapura. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Karena negara ini kaya ini. Ada yang kipain ini? Dah. Asis.